bersama tundukkan kepala. Bapa yang bersemai dalam kerajaan surga, yang boleh kami kenali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, Kau sudah pelihara kami, keluarga kami, dan kami boleh bangun tubuh yang sehat, dan kami merasakan kebaikan Kau yang luar biasa dalam hidup kami. Bagaikan kami ada di Goshen dalam lindungan Tuhan dan kasih sayangnya Tuhan. Sebelum kami berarti selain kami utamakan Engkau segala-galanya. Mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, kami boleh naikkan pujian penyembahan, naikkan doa syafaat, dan kami juga rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus urapi hamba-Mu, Roh Kudus urapi kami, dan setiap butir menjadi berkat buat kami. Haleluya. Amin. Shalom. Pagi, selamat bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan membaca Matius pasal 11. Matius pasal 11 ayat pertama sampai ayat yang ke-19. Matius pasal 11 ayat pertama sampai 19. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya pada Yesus, "Engkaukah yang akan datang itu? Dan haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir. Orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Setelah murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah aku menyuruh utusanku melalui engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Sejak tampil Yohanes Pembaptis hingga sekarang kerajaan surga diserong dan orang yang menyerang yang mencoba menguasainya. Sebab suara nabi dan kitab Taurat bernubuatan hingga tampilnya Yohanes, dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar dengan apakah akan kupamakan angkatan ini. Mereka seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu, dan kamu tidak menari, kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata ia adalah setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatan." Puji Tuhan, kita perhatikan firman Tuhan yang indah pada pagi hari ini. Sebagaimana firman Allah pada ayat yang ketiga dan ayat keempat. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya pada Yesus, "Engkaukah yang akan datang atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergi dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan apa kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, kepada orang miskin itu diberitakan kabar baik." Satu ketika di dalam penjara, Yohanes menyampaikan kepada muridnya mengenai apa yang dikerjakan Yesus. Yohanes sebagai nabi, dia masih ragu siapakah ya Yesus ini. Sebagaimana karena ragu dan dia ragu siapakah Yesus ini, dan Yesus memberi jawaban. Orang buta melihat, orang
orang lumpuh berjalan, dan selanjutnya setelah itu Yohanes mengerti, wah, apa yang dikatakan Yesus ini suatu buatan yang dikerjakan oleh Yesaya, ya, yang dibuatkan oleh Yesaya tentang pribadi Kristus, sebagaimana pada Yesaya pasal 35. Yesaya pasal 35 ayat 5 dan 6. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dilikan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memanjak-manjak di padang gurun dan sungai di padang belantara. Suatu nubuatan disampaikan Yesaya tentang pribadi yang memberikan mata yang buta, yang memberikan telinga yang tuli, dan banyak mujizat ini diberikan pada pribadi Yesus. Dan Yohanes ketika mendengar jawaban Tuhan disampaikan oleh Yesus kepada muridnya, Yohanes mengerti itulah pribadi Kristus. Ya, pribadi Kristus yang sebagaimana apa yang dinubuatkan oleh Yesaya digenapi pada pribadi Yesus, sebagaimana firman Tuhan, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusam menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati bangkit, jalan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan ia harus mengerti bahwa itulah pribadi Kristus yang menyampaikan firman Allah tentang pribadinya. Apa yang dibuatkan oleh Yesaya digenapi oleh Yesus pada saat sekarang ini. Dan Yohanes meyakinkan bahwa Yesus adalah Allah yang luar biasa. Dan kita percaya, kita menyembah bukan pada Allah yang mati, Allah yang hidup, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat. Mungkin secara jasmani kita terlihat pengertian dan buta secara jasmani, tapi mata kita terlihat, melihat. Kita buta dan mengerti siapakah Allah yang menjadi manusia. Kita mata rohani kita dibukakan melalui firman Tuhan. Kita sadar bahwa Yesus yang sembah di kalam yang menjadi manusia, itulah Allah yang penyembuh dan penolong dan menyelesaikan, dan akan memberikan panjang umur dan memberikan rezeki buat saudara dan memelihara saudara malam dan hari lepas hari. Kita merasakan pribadi Kristus yang menyertai kita semua. Amin. Benar Bapa di surga. Oh, Yohanes masih ragu, tapi setelah Yesus berkata, apa yang orang buta melihat, orang tuli melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, dan semua yang dibuatkan oleh Yesaya pasal 35 ayat 5 dan 6 digenapi oleh Yesus. Dan kami percaya firman pribadi Kristus adalah nubuatnya, suatu pribadi yang luar biasa. Segala apa yang dibuatkan sudah digenapi oleh Yesus, hanya tinggal kedatangan Engkau yang kedua kalinya belum digenapi. Biarlah kami, iman kami semakin teguh bahwa Engkau akan datang melihat situasi dunia, gempa bumi, gunung meletus, peperangan yang kami lihat melalui TV, bagaimana keadaan gempa bumi selanjutnya mencelikan mata rohani kami bahwa Engkau sebentar akan datang. Biar kami jadi anak-anak yang selalu menyiapkan diri dengan baik. Kembalikan kami besok pagi dalam keadaan tubuh yang sehat, dan kami percaya Engkau sudah siapkan rezeki segala kebutuhan kami. Dan kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka-mereka yang bekerja di depannya untuk giginya, berkat kesehatan keluarga, pelihara mereka, dan kami warga negara Indonesia mau dengar-dengaran, mau divaksin, dan memperhatikan protokol kesehatan dengan baik Tuhan. Dan kami mohon belas kasihan Tuhan, biar yang sakit semakin berkurang, tapi sembuh semakin banyak, bahkan yang mati semakin berkurang dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa di surga dan kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus di atas saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.